The King of Might, topi ini sangat cocok untukmu. Jangan berterima kasih pada jenderal kami. Kenakan topi hijau dan tali anjing di lehernya. Lihatlah Raja Perkasa. Dia terlihat seperti anjing. Wei Lingtian, kudengar kamu membiarkan banyak ras memberikan penghormatan kepadamu setiap tahun. Kamu bisa membawa topi ini. Meminta pasukan Tiangwan tertawa terbahak-bahak. Memang jenderal yang sangat agresif. Dan di depan pasukan kedua belah pihak, awalnya mengira itu akan menjadi pertempuran surga dan bumi. Tetapi tanpa diduga, itu adalah topi yang jatuh tinggi dan rendah. Wei Lingtian mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya. Sesaat, wajahnya tampak lebih hijau dari topinya. Dia sangat marah sehingga dia begitu kuat sehingga dia tidak sabar untuk meletakkan topi di kepala Qin Yichen, hanya untuk menemukan bahwa topi tidak bisa dilepas. Pergi. Singkirkan itu untuk raja ini. Seorang pria kuat yang merupakan master angkatan laut surgawi menahan senyum dan terbang ke bahu Wei Lingtian. Mereka bekerja sama, tetapi menemukan bahwa topi itu tidak bergerak sama sekali. Sampai akhirnya, master angkatan laut surgawi yang kuat tidak bisa membantu tetapi menerkam, dan tiba-tiba dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menarik topinya. Cepat dan singkirkan raja ini. Tanda seru. Tanda seru. Pisau pencuri. Kamu menantu berlebihan yang makan makanan lembut. Kenapa? Melihat ribuan wanita cantik di harem ini, kamu cemburu. Putri Wen Qing juga takut untuk bangun saat ini, dan dia berbalik maju dan mundur sambil tersenyum. Tetapi dengan bangga membungkus tangan gioknya di sekitar bibir Cherry dan berteriak, ayahku mengatakannya. Nama keluarga anak itu adalah Feng. Hahaha. Qin Yichen berdiri dengan tangan di tangannya, seolah-olah dia sedang melihat badut. The King of Might, karena kamu tidak suka topi ini, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kau harus memperjelas, siapa sebenarnya sarung tangan ini? Aku tidak bisa menyembunyikan ilusi darimu, mata raja, kan? Wei Lingtian melihat sarung tangan di kaki Qin Yichen, dan kemudian merasakan topi ketat di kepalanya, dan hampir tidak bisa menahan untuk mengatakannya. Namun, Shen Zengran memberikan semua tatapan menegur, tetapi tatapan ini membuat semua raja surgawi tak tertahankan. Saudara Lingtian, kamu sangat tampan. Tidak peduli. Jangan katakan apapun tentang itu. Jika tidak, pikiran militer akan kacau. Ya Tuhan, terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah saya istimewa? Tanda seru. Wei Lingtian mengertakkan giginya. Dia akan bersumpah. Tetapi topi di kepalanya menyusut dan mengencang, menyebabkan dia sakit kepala. Seolah-olah untuk memperingatkannya. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, maka topi ini bisa tidak akan terlempar. Yang mulia Raja Dewa, Anda sedang berbicara. Katakan padaku siapa yang memiliki sarung tangan ini. Qin Yichen tersenyum. Wei Lingtian akhirnya tidak tahan. Pisau pencuri ini sangat mempermalukannya di depan puluhan juta tentara. Jika kebencian ini tidak dilaporkan, sulit untuk mengatakan apakah topi ini bisa dilepas. Posisinya sebagai Raja Surga telah menjadi bahan tertawaan. Pisau pencuri. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri meskipun kau begitu buta? Tanda seru. Ambil nyawamu. Tanda seru. Tanda seru. Wei Lingtian melangkah keluar dari Tianhe dalam satu langkah. Kekuatan sucinya sangat keras. Dan pada saat ini, senyum Qin Yichen berangsur-angsur memudar. Jika kamu tidak suka topi, maka kamu hanya bisa mendapatkan pisau. Dalam sekejap, Qin Yichen menghunus pedangnya. Tepatnya, sedini mungkin, tubuh masa depannya sudah menyeduh Dao Wei, dan dia sudah mengunci Wei Lingtian. Hanya saja pada saat ini, masa lalu dan masa depan saling tumpang tindih dan menjadi satu dengan masa kini. Pada saat itu, Qin Yichen berbisik pelan, pedang itu seperti bintang di dunia. Saya adalah kaisar, kaisar dunia, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Bisikan ini mengapung perlahan, sepertinya melantunkan 9 hari, sampai ke Jiuyu. Dan ketika bisikan dan suara pedang sihir yang terhunus terdengar di telinga puluhan juta tentara, cahaya pedang yang mengejutkan menghancurkan Tianhe. Pada saat itu, Qin Yichen menjadi seorang kaisar. Pada saat itu, keagungan pedangnya telah disempurnakan. Saat dia berkata, saya adalah kaisar. Kaisar dunia, tidak ada yang bisa menghentikan saya dengan pisau. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Hanya tusukan, tapi seperti seluruh dunia yang ditebas dalam amarah. Dalam sekejap, Wei Lingtian berlari dengan keras, dan gerakan menginjak Tianhe membeku. Retak. Pada saat itu, kera berlian di leher Wei Lingtian yang mampu menahan labu Lujian tiba-tiba retak. Bukan hanya cincin berlian yang pecah, tetapi juga anggota tubuh Lingtian yang perkasa. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, darah para dewa itu seperti air terjun, dan dua kaki yang tampak seperti pilar Dewa Dinghai terpotong menjadi satu. Kedua tangan dewa yang bisa menghancurkan kapal perang dengan satu tangan, dipotong menjadi satu. Darah para dewa terbang ke langit, dan darah mengalir seperti air terjun. Hanya dengan satu tembakan, kekuatan Kaisar Qin Yichen tercapai. Hanya dengan satu pisau, Raja Surgawi yang perkasa dipotong menjadi tongkat.
Dia menghancurkan kekuatan Raja Surgawi dengan satu tusukan, dan mencapai kekuatan pedangnya untuk menyelesaikannya. Raih pedangmu sendiri, dan semuanya akan dimusnahkan. Wei Lingtian tiba-tiba terjatuh. Tepatnya, kakinya bukan lagi miliknya. Hanya tubuhnya yang merangkak perlahan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menutup bekas luka itu. Namun, tampaknya ada seluruh dunia yang tersembunyi dalam sinar cahaya pedang itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sucinya, bagaimana dia bisa melawan seluruh dunia. Tanda seru. Dalam sekejap mata, Wei Lingtian dicincang dengan tongkat manusia. Dia jatuh ke sungai Tianhe. Ombaknya bergolak, dan air sungai bercampur dengan darah klan Dike mengalir ke mulut dan hidungnya. Wei Lingtian menyadari bahwa topi itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Untuk mengacaukan Taoismenya. Untuk membuatnya marah. Begitu Anda marah, kekurangan Anda terungkap. Rasa sakit karena dipotong membuat raungan Wei Lingtian tak terbendung. Divine power-nya melonjak, dan tubuhnya terus-menerus menggeliat ke belakang. Tidak sebagus anjing yang berduka. Anjing yang kehilangan itu tetap merangkak, dan kaki serta tangannya telah dipotong. Pada saat itu, Qin Yichen naik ke langit, menatap Tianhe, dan bahkan Wei Lingtian. The King of Might, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa yang memiliki sarung tangan itu? Tanda seru. Qin Yichen perlahan mengangkat pedangnya. Meskipun kali ini Jintu yang dia pegang erat di tangannya. Tetapi bukan pedang ilahi yang membuat Wei Lingtian takut. Tetapi Dewa Pedang Kaisar yang memegang pedang ilahi. Ya, itu adalah prajurit Kaisar Dewa Gajah. Itu adalah prajurit Kaisar Dewa Gajah. Wei Lingtian panik. Dia bisa menahan topi. Tetapi dia tidak tahan lagi. Qin Yichen tampak sangat puas ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi dalam sekejap, ekspresi puluhan juta tentara Angkatan Laut Pengadilan Surgawi tiba-tiba berubah. Kaisar Gajah Dewa. Tidak bisa lebih jelas lagi apa artinya tentara kekaisaran Kaisar Sensian jatuh ke tangan pencuri ini. Itu semua senjata telah ditangkap oleh lawan. Mungkinkah dewa seperti Kaisar jatuh? Tanda seru. Mungkinkah klan Wujin juga kalah? Tanda seru. Wei Lingtian berteriak seperti memohon belas kasihan, menyebabkan wajah Tuan Tentara Pengadilan Surgawi berubah tiba-tiba. Wajahnya galak, dan dia dimarahi. Wei Lingtian, jika Anda tidak terkalahkan, Anda tidak terkalahkan. Mengapa mengganggu moral tentara? Dia ingin memulihkan situasi dan membuat Angkatan Laut Pengadilan Surgawi berpikir bahwa ini hanya ketakutan Wei Lingtian. Jadi dia hanya bisa mengikuti pisau pencuri. Namun, Qin Yichen tersenyum main-main, mencubit ujung jarinya. Topi itu terbang, tetapi tidak kembali ke tangannya, tetapi terus melayang di atas kepala Shen Zengran. Salah satu dewa yang perkasa bisa berbohong, dan Raja Surgawi lainnya. Katakan padaku, prajurit kekaisaran siapa ini? Tanda seru. Pada saat itu, melihat ke lampu hijau yang tergantung tinggi, dan kemudian pada sosok ramping yang berdiri dengan bangga dengan pisau, bahkan Raja Penangkap Bintang, yang selalu berani dan pemberani, mengubah wajahnya.